semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari video saya yang kemarin. Kemarin saya udah nge-share terkait tips dan trik menghadapi tes wawancara SKB CPNS untuk formasi dosen. Nah, sekarang saya mau share tips dan trik tes micro teaching SKB CPNS untuk formasi dosen, khususnya yang ngambil kampus vokasi atau perguruan tinggi vokasi atau politeknik gitu. Jadi saya akan coba share kepada teman-teman semuanya. Oke, ini juga menjadi pertanyaan ya kemarin dalam beberapa DM ataupun WhatsApp yang masuk. Jadi saya akan jawab sekaligus di sini. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman gitu. Nah, kita langsung saja ke tipsnya. Tips yang pertama adalah teman-teman. Jadi sebelumnya kita harus pahami dulu sih kenapa kita dibuat tes micro teaching dalam tahap seleksi CPNS untuk formasi dosen ini gitu. Jadi dengan micro teaching tersebut nanti kita akan dilihat gitu, kira-kira kita sudah siap atau sudah punya bekal nggak untuk mengajar gitu kan. Yang namanya dosen pasti akan tugas utamanya adalah ngajar gitu kan. Jadi bagaimana nanti kita akan mengelola kelas saat mengajar, nah, nanti yang akan dilihat itu teman-teman gitu. Jadi itu kenapa micro teaching ini diadain. Oke, sekarang kita masuk aja ke tipsnya. Dari tips yang pertama dari saya adalah jadi teman-teman pada saat mau micro teaching itu teman-teman harus memilih topik yang benar-benar teman-teman kuasai itu, jangan setengah-setengah gitu. Jadi topik itu harus benar-benar teman-teman kuasai. Jangan sampai ada beberapa kasus teman saya ya, pada saat ditanyain terkait topik yang yang dia presentasikan atau yang dia bawakan, malah dia nggak bisa jawab gitu loh. Jadi itu merupakan nilai minus bagi kita. Jadi benar-benar harus teman-teman harus pilih topik yang benar-benar teman-teman sangat kuasai, sangat sangat mengetahui segala hal tentang topik yang teman-teman bawain gitu. Apalagi khususnya yang di politeknik ya teman-teman, yang di vokasi. Jangan sampai teman-teman memilih topik yang terlalu teoritis gitu. Teman-teman harus ngebawain yang topik yang implementatif gitu, yang ya vokasi lah gitu. Nah, waktu itu kalau saya contohnya gini, kalau saya ngebawa ini adalah materi tentang teknik memandu wisata pada saat menjemput tamu dari bandara. Nah, saya bawain topik itu meskipun ringan sebenarnya, tapi ya memang itulah yang cocok buat politeknik gitu. Daripada saya harus ngebawa tentang materi tentang pariwisata berkelanjutan, itu terlalu teoritis gitu loh menurut saya. Nah, ini juga saya dapatkan dari saran-saran dari teman-teman saya dulu ya. Jadi kalau bisa, kalau untuk di politeknik teman-teman harus milihnya yang benar-benar topik yang implementatif, jangan sampai yang terlalu teoritis sehingga nanti kalau misalnya teoritis itu akan menimbulkan banyak pertanyaan yang bersifat mengembang gitu loh pembahasannya kalau misalnya terlalu teoritis gitu loh. Jadi saya ingatkan teman-teman, jadi pilih topik yang benar-benar teman-teman kuasai dan juga pilih yang benar-benar vokasi lah intinya, karena teman-teman kan milih kampusnya adalah perguruan tinggi vokasi gitu. Jadi pilihlah yang sesuai dengan vokasi gitu. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah pada saat teman-teman micro teaching dan sudah memilih topiknya, teman-teman bisa menggunakan media-media yang mendukung penjelasan materi dari teman-teman gitu. Nah, ini sangat membantu sekali teman-teman. Jadi nanti kita akan dilihat dengan kita mempersiapkan medianya, kita akan dilihat sudah benar-benar prepare untuk mengajar gitu loh. Nah, kalau saya kan tadi milihnya tentang teknik memandu wisata menjemput tamu dari bandara. Nah, saya sudah siapkan tuh beberapa media kayak signboard yang untuk menjemput tamu di bandara yang ada namanya contohnya Mr. Joe and Family, dan dipegang di saat di bandara gitu kan. Saya udah buat itu gitu loh. Saya udah siapkan. Jadi teman-teman
kalau misal itu akan dilihat kalau kita udah ngajar, jadi orang bisa langsung tahu, langsung ngecun terhadap apa yang kita jelaskan gitu loh. Saya juga siapkan waktu itu kayak beberapa peralatan tour guiding kayak mic. Saya buat-buat aja sebenarnya, bukan mic asli, tapi saya tunjukin aja ini adalah mic yang biasanya digunakan untuk pengeras suara seorang tour guide gitu kan. Dan juga ada ID card sebagai pengenal tour guide gitu. Dan saya juga memakai pakaian yang formal yang biasanya orang tour guide pakai gitu. Jadi media-media seperti itu juga merupakan hal yang membuat teman-teman dianggap sudah prepare terhadap materi yang akan teman-teman ajarkan gitu. Dan itu akan membantu kalau misalnya pesertanya akan langsung ngecun terhadap apa yang kita ajarkan. Jadi itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah prepare dengan bahasa Inggris teman-teman gitu. Karena nanti pada saat micro teaching teman-teman akan disuruh tuh menjelaskan secara pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus siap. Jadi sebelum teman-teman benar-benar tes micro teaching, saya sudah berlatih lah dengan bahasa Inggrisnya gitu. Nanti akan dites tuh kalau bisa ya, kalau saya kemarin slide-nya juga saya gunakan pakai bahasa Inggris, jadi akan sangat membantu teman-teman pada saat menjelaskan. Teman-teman lupa vocab-nya, jadi ada pengingatnya dari slide yang teman-teman bawakan gitu. Jadi siap-siap aja untuk bahasa Inggrisnya. Yang ketiga, yang keempat nih, yang terakhir adalah teman-teman dalam membuat slide itu harus lengkap dari penjelasan terkait RPS-nya. Teman-teman udah tahu ya, rencana pembelajaran semester. Jadi kita harus menjelaskan topik yang kita bawakan itu berada di pertemuan keberapa dari RPS mata kuliah itu gitu loh. Nah, kalau saya kan sudah siapin tuh RPS untuk mata kuliah kepemanduan wisata gitu kan. Nah, terkait teknik penjemputan tamu di bandara ini adalah di pertemuan kesekian gitu. Nah, dan tujuan dari pembelajaran ini ya, jangan lupa teman-teman, apa tujuan dari pembelajaran ini gitu. Jadi mahasiswa diharapkan dapat menguasai memandu wisata dan menjemput tamu di bandara. Nah, harus dibuat teman-teman tujuan pembelajarannya, dan juga teman-teman jangan lupa untuk membuat kesimpulan di akhir dari slide yang teman-teman buat, karena itu penting gitu loh. Jadi itu teman-teman yang bisa saya share kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi ada 4 tadi tipsnya. Yang pertama tadi adalah pilih topik yang benar-benar teman-teman kuasai, dan kalau politeknik pilih topik yang implementatif gitu, jangan yang teoritis. Terus yang kedua adalah gunakan media-media pembelajaran yang mendukung materi teman-teman. Yang ketiga, persiapkan bahasa Inggris, kalau bisa slide-nya juga bahasa Inggris untuk membantu teman-teman mengingat vocab-vocabnya. Dan yang terakhir adalah slide teman-teman harus disisipkan RPS-nya juga, dan juga terakhir kesimpulan. Itu. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Jangan lupa di subscribe dan di komen.